Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, hari ini saya pengen berbagi ya tentang gaji dan pengeluaran atau penghasilan dan pengeluaran sebagian TKW ya, TKW Singapura ya. Bulan ini ya, untuk pendapatan bulan ini dan pengeluaran ya guys ya. Nah, ini ada uang guys. Ini adalah gaji bulan ini, dan ya setiap bulannya saya itu menerima gaji ya guys ya, dan uang makan guys setiap bulannya ya guys. Nah, gaji di Singapura itu berbeda-beda ya guys, sehingga nggak sama rata kayak gitu ya. Kalau masih baru itu sekitaran $500 plus uang libur ya guys. Uang libur itu setiap hari Minggu. Jika tidak libur itu akan diganti dengan gaji ya, sekitaran $21 atau $22 ya, tergantung majikan juga ya guys ya. Jadi nggak bisa disamakan ya guys. Terus ada yang gajinya itu 580 gaji pokok, belum tambahan libur ya, nyampe $635 karena satu bulannya. Ada kadang ya lebih juga, ada yang udah punya pengalaman mungkin gaji itu bisa $620, itu belum tambahan lemburan ya guys. Jadi gajinya itu nggak bisa disamain sesuai dengan majikan ya. Majikannya mau bayar mahal ya kita gajinya tinggi, majikan tidak mau bayar mahal tapi yang paling terendah, titik terendah gaji di Singapura itu adalah 500 ya guys, $500. $500 itu juga lumayan, 5 juta lebih ya guys ya. Kalau sekarang, kalau hari ini kursnya itu 10.600, itu banyak ya guys ya, lumayan lah ya guys ya. Nah, kalau saya bulan ini gajinya itu berbeda ya, karena saya udah di sini udah lama ya guys, udah 4 tahun ya, 4 tahun lebih, jadi otomatis gaji saya itu naik. Kenaikan gaji itu enggak sesuai berapa persen gitu, enggak ya, cuman tergantung majikan mau naikin berapa. Kalau majikan baik itu naiknya itu tinggi, kalau enggak ya enggak kayak gitu. Jadi jangan sama kayak gitu, kita nggak bisa menuntut majikan untuk membayar gaji yang sama orang lain. Pekerjaan kita pun akan berbeda dengan pekerjaan orang lain kayak gitu. Nah, gaji saya ini guys, ini sama uang makan ya, gaji saya itu $800 per bulan ya guys. Nah, uang makan itu 300. Jadi ini 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 1, 2, 3, 300 ya guys. Ini 300 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Saya setiap bulan itu menerima 1.100 ya, $1.100 sama uang makan ya guys ya. Kalau gaji saya kalau dihitung terus hari ini itu 800 kali 10.637 ya, hari ini kursnya itu sekitar 8.480 gaji saya. Kalau uang makan itu nggak usah dihitung ya guys, karena untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi uang makan itu 300 cukup nggak sih? Kehidupan di Singapura itu mahal ya. Tergantung kitanya cara mengatur keuangan ya guys ya. Kalau saya itu kan hanya untuk makan dan memenuhi kebutuhan rumah lah ya. Pokoknya urusan rumah kayak gitu ya. Yang cukup nggak cukup itu dicukupin ya guys. Kita atur sendiri kayak gitu. Cara pola makan kita ya bukan ngirit-ngirit banget ya guys. Cuman kalau saya itu jarang beli makanan di luar ya guys ya. Saya jarang. Bahkan 1 tahun sekali itu kalau beli makanan yang matang itu jarang banget ya guys ya. Saya kebanyakan masak sendiri kayak gitu. Kalau sayuran ya beli, bahan-bahannya itu beli, cuman masak sendiri ya guys ya. Seperti itu.
jadi lebih murah dan lebih menghemat. Kalau ada sisanya kan bisa, pengeluaran saya itu contohnya ya, untuk beli makanan itu bisa diambil dari uang makan ya guys, karena saya dapat uang makan. Kalau sabun, sampo, apa-apa itu juga saya ambil dari uang makan ya. Jadi pengeluaran saya itu nggak banyak ya, bilang banyak itu nggak juga ya guys ya, karena saya itu nggak punya libur ya guys. Jadi gaji saya 800 itu gaji plus uang libur ya guys. Saya nggak punya libur sama sekali. Dikasih berapa uang liburnya saya juga nggak ngitung, karena majikan saya itu orangnya nggak, gaji itu nggak pernah naik turun, itu nggak pernah. Jadi kalau ngasih 800 terus, kecuali lagi baik hati atau di bulan-bulan tertentu itu bisa ngasih lebih kayak gitu, mungkin 820, 850 kayak gitu. Tapi yang penting kalau saya itu nggak turun, dia udah mensepakati gaji 800 ya udah nggak masalah, saya nggak punya nuntut yang lain-lain kayak gitu guys. Dan uang makan juga kayak gitu, tergantung kita. Kalau kita mau nyisain juga boleh, majikan itu nggak meminta lagi. Kalau udah dikasih itu ya sudah kayak gitu, mau sisa mau kurang, kecuali kalau kurang itu majikan menyampaikan boleh minta lagi kayak gitu. Jadi kalau saya sih nggak pernah minta lagi ya guys, cukup menurut saya gaji uang makan 300, karena saya masak sendiri, karena di sini saya bebas banget kayak rumah sendiri. Jadi udah saya syukuri ya guys, seperti itu. Dan pengeluaran saya itu nggak banyak ya guys ya, karena saya itu orangnya apa ya, untuk perawatan tubuh ya, untuk perawatan badan saya itu mudah dan simple. Contohnya perawatan badan itu menggunakan sabun mandian. Terus perawatan muka itu saya nggak punya sama sekali, jadi hanya menggunakan air keran gitu, cuci muka kayak gitu, sikat gigi, odol, sampo, seperti itu untuk perawatan tubuh saya ya guys. Saya nggak punya perawatan yang spesial. Untuk rambut, perawatan saya adalah hanya itu sampo, seperti itu. Jadi pengeluaran itu dikit ya guys. Dan kayak sabun, sampo, odol, sikat gigi itu saya ambil dari uang makan guys, gitu. Kebutuhan yang lain juga saya ambil uang makan. Masalah pakaian ya guys, itu saya jarang beli. Saya pakaian setiap hari itu sama ya, mungkin ganti-ganti lah, cuman saya rolling kayak gitu, nggak banyak baju, nggak banyak pakaian kayak gitu guys. Ya secukupnya aja, karena ribet juga ya guys. Kalau kita banyak pakaian, banyak baju itu kalau pulang juga repot, kalau dibuangin juga saya belinya nggak murah ya guys ya. Jadi saya yang penting pakai baju bersih, ganti setiap hari saya cuci, seperti itu. Jadi saya nggak, jarang ya beli baju, karena baju yang bagus itu pun punya harga ya guys ya. Jadi dalam 1 tahun saya itu nggak pasti beli baju, kadang 2 tahun sekali saya baru beli baju guys, karena saya jarang keluar. Kalau mau beli baju bagus-bagus itu buat apa ya guys ya, saya keluar ke mall, kemana, ngeloyor kemana aja itu bajunya sama, buat tidur, buat ke pasar, ke mall, kemana itu sama guys bajunya ya. Yang penting rapi kayak gitu, yang penting rapi, bersih ya. Contohnya seperti inilah ya, nggak usah neko-neko kayak gitu, kaos kayak gitulah, yang penting bersih ya guys ya, seperti itu. Perawatan muka saya nggak punya ya, bedak dan sebagainya itu saya nggak punya sama sekali. Lipstick saya juga nggak punya ya guys, bukannya ngirit, cuman saya terbiasa ya guys ya. Kalau terbiasa nggak pakai bedak, nggak pakai krim, dan tetembengnya saya nggak tahu. Peralatan untuk dandan pun saya nggak tahu ya guys. Yang saya tahu itu bedak, lipstick, atau nggak banyak yang nggak banyak tahu jumlahnya atau macamnya lah ya. Karena saya nggak pernah dandan yang gimana. Bahkan ya, saya selama 4 tahun di Singapura itu nggak pakai bedak sama sekali, belum pernah pakai bedak sama sekali. Pakai lipstick pun plus saya belum pernah sama sekali kayak gitu. Saya nggak punya perawatan untuk wajah ya guys ya. Kalau habis masak cuci muka kayak gitu, yang penting sering cuci muka kayak gitu ya, untuk muka ya, seperti itu.
Kalau libur saya nggak punya libur, jadi ya alhamdulillah ya lumayanlah segitu. Nggak libur nggak masalah kalau buat saya karena saya bebas keluar kemana saja ya guys ya, kapanpun waktunya itu saya bebas keluar seperti itu. Nah di Singapura itu bekerja itu sangat enak ya guys, menurut saya itu enak karena nggak perlu pusing-pusing ya guys. Contohnya saya gaji 800 itu udah gaji bersih ya guys ya, tanpa ada potongan. Contohnya potongan medical check up ya setiap 6 bulan sekali. Tapi kalau di Singapura itu medical check up itu adalah majikan yang mengeluarkan uang. Terus asuransi juga majikan yang membayarnya, bukan kita yang membayar, itu asuransi. Terus pajak juga pajak kayak apa namanya, pajak tinggal kita itu sebenarnya bayar ya, cuman kita nggak tahu bayar atau tidak. Itu bayar, aslinya bayar, itu yang membayarkan majikan. Jadi kita terima beres, terima selesai. Jadi penghasilan kita mungkin gaji 580, 600, 700, ada yang sampai 900, itu bersih ya guys ya. Itu enaknya di Singapura, kita nggak mikirin bulan besok dipotong karena medical check up atau karena potongan pajak, itu kita nggak mikirin sama sekali kayak gitu. Itu enaknya di Singapura kayak gitu guys. Penghasilan setiap orang itu berbeda-beda ya guys, dan pengeluarannya jadi jangan kita samakan. Kalau kadang kan kita punya tetangga nih, ada yang kaya, ada yang cepat sukses, ada yang enggak. Jangan disamakan ya guys ya, karena setiap orang itu mempunyai penghasilan yang berbeda-beda ya guys, terus mempunyai pengeluaran yang berbeda-beda. Jadi kita jangan sampai menyamakan antara orang satu dengan orang lain. Tetapi sering ya, yang sering saya dengar itu menyamakan, kasihan dong orangnya kayak gitu. Jangan disamakan, oh ya itu kok ke Singapura cepet kaya, itu kok ada yang satu kok miskin kayak gitu. Jangan ya guys ya, karena di Singapura itu berbeda-beda ya guys. Setiap majikan itu memberikan gaji berbeda-beda, dan dia memperlakukan orang yang bekerja pun berbeda-beda ya. Ada yang pelit, ada yang memberikan makanan itu hanya cukup makan tetapi dia belum kenyang. Otomatis untuk mengenyangkan perut itu harus beli sendiri. Ada lagi kalau libur itu, kalau pulang itu majikan udah nggak mau memberikan makanan, itu jadi harus beli sendiri. Terus kebutuhan sehari-hari dia harus beli sendiri, kayaknya sampo, sabun, sikat gigi dan sebagainya itu harus beli sendiri. Terus kepengen makanan yang lain harus beli sendiri. Jadi pengeluaran akan banyak guys. Apalagi libur makan di luar sama teman-teman itu juga ngabisin uang ya guys ya. Terus kita pengen beli baju itu juga menggunakan uang. Jadi jangan disamakan ya guys pengeluarannya, karena setiap orang itu kan punya pengeluaran yang berbeda-beda. Kalau saya pengeluarannya nggak ya, saya akui sendiri nggak begitu banyak di Singapura pengeluaran, karena saya di rumah terus ya guys ya, di rumah terus. Kalau keluar pun saya keluarnya kan belanja makanan, belanja kebutuhan dapur, kebutuhan rumah, itu saya ambil dari uang makan ya guys ya. Kadang saja beli baju, beli celana itu saya ambil dari uang makan kayak gitu, karena uang makan saya kadang sisa, kadang bulan ini saya nggak belanja banyak, bulan besok saya belanja kayak gitu. Jadi jangan disamakan. Terus saya orangnya kan nggak punya perawatan kayak gitu ya guys ya. Kalau yang suka perawatan, mungkin yang suka cantik, karena orang itu kan berbeda-beda, ada yang suka cantik, ada yang suka perawatan kayak gitu, ada yang suka penampilan bagus, cantik kayak gitu. Itu akan semakin banyak pengeluaran kayak gitu. Jadi jangan samain ya guys ya. Soalnya kadang saya dengar kayak gitu, ada yang nyaman, iya itu gini. Jangan ya guys ya, karena setiap orang itu mempunyai sifat yang sifatnya berbeda-beda, penghasilannya berbeda, pengeluarannya berbeda. Jadi jangan disamakan kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi penghasilan di Singapura itu rata-rata itu, kalau yang pertama itu gajinya itu sekitar 500, 580, 620, 635, sama kadang pas libur ya.
Kalau gaji pokok itu paling enggak itu 500, 580, 620 itu gaji pokok, itu belum tambahan uang libur. Kalau nggak libur ya, di Singapura itu ada yang libur ada yang enggak ya guys ya, tergantung majikannya kayak gitu. Kalau majikannya mengizinkan libur ya itu ada libur, kalau enggak juga ya guys ya, jadi nggak bisa disamain kayak gitu. Pokoknya ya berbeda ya guys ya. Ya mungkin karena saya udah lama ya guys ya, jadi penghasilannya mungkin lebih banyak kayak gitu. Tapi semangatlah buat teman-teman yang belum. Saya dulu juga awal kerjanya juga gajinya sedikit, hanya gaji saya itu 580 ya guys ya, itu belum libur ya, saya nggak ada libur. Itu kak, gaji saya itu 635 sampai 650 per bulan, kadang sampai 680 ya, tergantung majikan saya ngasih ya. Kayak saya dikasih 635 saya terima, dikasih 680 ya saya terima, dikasih 700 ya saya terima, kayak gitu ya. Jadi tergantung majikan kayak gitu. Yang penting jangan mengurangi gaji, kayak gitu aja sih ya enggak. Tapi yang emang awalnya pekerjaan itu sangat susah, sangat berat ya guys ya. Jadi buat sahabat-sahabatku yang dimanapun berada, kalau bekerja itu yang semangat ya. Mungkin banyak kerjaan itu nggak mudah ya guys ya. Contohnya pekerjaan saya awalnya itu sangat susah, sangat berat. Saya pun dulu saya rasa nggak sanggup kayak gitu bekerja, tetapi saya tahan ya guys ya, karena saya mikir potongan saya itu banyak, prosesnya juga lama, jadi saya pertahankan sampai finish kontrak kayak gitu. Dan akhirnya sampai sekarang ya guys ya, kontraknya nyambung terus kayak gitu. Jadi dimanapun berada, semoga teman-teman itu diberi kesehatan, semoga diberikan gaji yang bagus, majikan yang baik, majikan yang sayang, tidak pelit dan baik ya. Sekian info dari saya, sekian penghasilan saya ya guys ya. Jangan dibandingkan atau jangan disamakan ya guys ya, karena setiap majikan, setiap orang itu punya penghasilan, punya pengeluaran yang sama, jadi jangan pernah kita banding-bandingkan kayak gitu. Jadi terima kasih ya teman-teman yang udah nemenin, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.